Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT, kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Allah SWT telah menginformasikan kepada kita sekaligus memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ayat ini memerintahkan kita yang sebentar lagi insyaallah kita masuki di bulan Ramadan, yaitu kita diperintah untuk puasa. Ya. Puasa yang merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk membentuk, mewujudkan apa yang dimaksud dari Allah itu, yaitu terbentuknya pribadi yang bertakwa. Karenanya boleh dibilang bulan Ramadan itu adalah menjadi bulan perubahan kita untuk menjadi lebih baik, lebih bertakwa. Ya. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah yaitu ya Ramadhanu nuqtati intilakin li takjiri. Jadi Ramadan merubah menjadi titik tolak, merupakan titik tolak perubahan. Jadi bagaimana Ramadan tahun ini menjadi titik tolak perubahan kita menuju arah yang lebih baik. Ya. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, ya, kecuali kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Artinya adalah sunatullah yang Allah buat itu, perubahan itu harus kita, ketika kita ingin berubah, maka kita harus merubah, ya, melakukan perubahan terhadap diri kita. Nah, kenapa Ramadan itu menjadi titik tolak perubahan? Karena Ramadan memiliki keistimewaan, ya. Jadi keistimewaan dan sifat yang menjadikan Ramadan sebagai awal perubahan hakiki dalam hidup kita itu adalah, ya, pertama, di dalam bulan Ramadan ini kita akan dibentuk oleh Allah dengan dibiasakan. Ada program, kalau bahasa ininya program psikologis. Ya. Jadi menurut penelitian ahli jiwa bahwa perubahan itu apapun harus diulang 6 sampai 21 kali. Jadi kalau kita itu ingin
ingin membentuk satu habits. Halo? Ya. Nah, ini harus perhatian ke sini nih ya. Pikirannya tidak boleh keluar karena harus dalam. Walaupun ada cucu itu, cucunya biar aja. Nah, jadi ahli jiwa itu menyatakan gitu, bahwa perubahan apapun harus diulang 6 sampai 21 kali untuk menjadi habits. Berapa? Diulang berapa? 6 ya, 6 sampai 21. Ya. Jadi karena akal batin itu bekerja sesuai dengan dua hal. Yang pertama, hal-hal yang jelas, yang kedua, rutin dan berulang. Ya. Jadi hal-hal yang jelas, kemudian yang kedua rutin dan berulang. Nah, bulan Ramadan itu usianya berapa? 30. Ya, paling maksimal 30. Bisa 29, antara 29 atau 30. Maka berarti pada bulan Ramadan itu kita akan melakukan sesuatu yang berulang-ulang, ya. Berapa kali berarti? 29 atau 30 kali. Mengendalikan hawa nafsu, ya, dari yang boleh saja itu dilarang itu di bulan Ramadan di siang hari. Coba makan boleh nggak makan? Boleh. Kalau bulan Ramadan siang hari nggak boleh, iya kan? Yang halal saja jadi haram, apalagi yang haram. Jadi apalagi yang haram. Wong yang halal saja jadi haram, yang haram lebih haram lagi, ya. Halo? Ya. Nah, ini biar masuk itu harus konsentrasi ini, ya. Harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak bisa masuk materinya. Nah, jadi bulan Ramadan itu kita akan melakukan sesuatu yang berulang 29 sampai 30 kali. Kita itu akan mengendalikan nafsu kita dari yang boleh, ya, apalagi yang haram. Jadi sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Sejak terbit fajar, ya, fajar yang dimaksud fajar shodiq, sampai matahari terbenam. Nah, ini yang boleh saja dilarang. Yang boleh itu loh dilarang, apalagi yang haram. Nah, itu 29 sampai 30 kali. Maka itu otomatis nanti akan menjadi habits. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Nah, itu keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu sebagai awal perubahan hakiki dalam hidup kita? Karena di bulan Ramadan kita itu dibiasakan untuk mengambil sebuah keputusan dengan kemauan yang kuat. Jadi bulan Ramadan itu kita itu dididik untuk mengambil, ya, keputusan dengan kemauan yang kuat, ya. Jadi itu jika Anda punya pendapat, kuatkan tekadmu, karena rusaknya pendapat itu adalah ragu-ragu. Jadi kalau punya pendapat itu terus tekadnya dikuatkan, ya. Jadi kan kita itu dididik untuk mengambil keputusan, membiasakan dengan kemauan yang kuat. Iki wis buka apa urung ki ya? Nah kan gitu kan? Sudah waktunya berbuka atau belum? Itu harus kuat keputusannya, tidak boleh ragu-ragu. Ini sudah masuk waktu subuh atau belum? Karena mau berhenti makan atau masih makan. Nah, jadi kita dibiasakan selama berapa kali? 29 sampai 30. Kalau bisa 29 bisa 30, tergantung nanti ru'yatul hilalnya. Karenanya kan pendapat yang paling kuat masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yati wa abtilu ru'yati. Fa in hubiya alaikum fakmilul idatha. Fakmilul idatha sa'bana salasin. Jadi berpuasalah kalian kalau melihat hilal bulan Ramadan, dan berhari rayalah kalau kalian melihat hilal bulan Syawal. Kalau tertutup mendung maka genapan hitungan bulan Sya'ban 30 hari atau bulan Ramadan 30 hari. Nah, itu juga gitu. Kita akan
dalam ketika masuk Ramadan itu karena dia melalui pengamatan, jadi mengamati hilal, maka kita pun juga dididik untuk mengambil keputusan dengan pendapat yang kuat, dengan kuat tekad. Iki wis masuk Ramadan atau belum? Itu kan dengan ru'yatul hilal. Maka dalam ru'yatul hilal untuk masuk Ramadan itu saksinya harus dua. Harus ada dua orang saksi yang adil. Nah, baru kemudian diputuskan. Nah itu. Jadi karena yang kedua ini keistimewaannya dia mengambil keputusan yang kuat, ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dan sifat yang menjadikan Ramadan sebagai awal perubahan hakiki dalam hidup kita. Yang ketiga itu yaitu pelaksanaan. Ya. Perbandingan pelaksanaan meningkat di bulan Ramadan, pelaksanaannya. Itu pengamalan. Jadi pada bulan Ramadan, karena Rasul menyampaikan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah ghuliqat abwabun nar wa sutifati syayatin. Jadi kalau datang bulan Ramadan, maka ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan belenggu. Maka coba bandingkan dengan di luar Ramadan itu. Karena kalau bulan Ramadan ini kita semangat dalam beramal soleh, ya kan? Iya. Meskipun nanti ini kita masih dalam ujian, ya, yaitu diuji oleh Allah dengan pandemi virus corona ini, tapi semangat tarawehnya, ya, meskipun tidak di masjid, di rumah. Malah ini bisa jadi ujian terberat kita taraweh di rumah itu, karena tidak ada yang melihat, ya kan? Tidak ada yang melihat siapa. Nah, ya, maksudnya tidak banyak orang. Akhirnya bisa jadi alah serasa taraweh wae lah. Turu. Nah gitu. Nah, iya itu malah berat itu tarawih di rumah itu. Karena biasanya orang ke masjid itu ada unsur selfie. Ya, apalagi sekarang ya. Ini bro, lagi tarawih di masjid ini. Nah, gitu. Sekarang enggak boleh. Nah itu. Tapi jangan sampai nanti sholat tarawihnya itu 23 rakaat tapi 7 menit. Nah, itu. Halo. Ya. Nah, harus perhatikan sini. Jadi perbandingan pelaksanaan coba. Jadi di bulan Ramadan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena Allah SWT membuka rahmatnya, ya, dan rahmatnya dibuka karena kita diberi kemudahan dengan dibukanya pintu surga dan diikat setan itu, pintu neraka ditutup. Ya, orang baca Quran meningkat, ya. Kemudian orang sedekah meningkat. Itu di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian Ramadan adalah bulan berkah. Jadi Ramadhanu syahrul barakat. Ramadan itu bulan berkah. Ya, di mana berkahnya Ramadan ini berkah dalam perasaan keimanan. Al-barakatu fil masyairil imaniyah. Jadi berkah dalam perasaan iman. Kemudian al-barakatu fil quwwatil jasadiyah. Berkah dalam kekuatan fisik. Ya. Kemudian juga al-barakatu fil awqat, yaitu berkah dalam waktu. Jadi di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, yaitu berkah dalam perasaan keimanan. Yang namanya suasana imani di bulan Ramadan itu bertambah orang itu. Ya, suasana imaninya bertambah. Jadi yang tadinya tidak ke masjid, ya ini kalau masjidnya dibuka apa ditutup ini kira-kira, ya. Ini minta masjidnya itu karena ini penularan wabah coronanya semakin mengkhawatirkan, memang ada himbauan untuk sholat di rumah, ya, sholat tarawehnya. Nah, jadi perasaan keimanan yang jelas ada peningkatan suasana imaninya di bulan Ramadan, karena begitu kita mendengar Ramadan saja itu sudah ada perasaan senang, ya. Karena keutamaannya. Karena di bulan Ramadan itu Allah SWT, ya, memberikan kemurahan dalam hal pahala. Gitu. Jadi amalan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan wajib di luar Ramadan. Amalan wajib di bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Kemudian berkah dalam kekuatan fisik. Jadi karena apa? Bahwa puasa itu akan membentuk
kepada membentuk badan kita itu menjadi sehat. Ya. Terlepas dari hadisnya ada mengatakan hadis ini diperselisihkan kesohiannya. Sumu tasihu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Karena memang sumber penyakit itu perut. Maksudnya perut itu jadi sumber penyakit. Karenanya di bulan Ramadan di lockdown perutnya itu. Ya. Asalkan waktu berbuka itu yang wajar, ya, jangan sampai nanti karena begini kan bahaya itu. Yaitu kita itu sudah menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu kalau kita tidak hati-hati, nanti begitu buka itu balas dendam. Wes sembarang dipangan melebu, akhirnya pas tarawih ngantuk, ya teler turu. Nah itu. Waktunya berkah. Ya, karena apa? Bertambah-tambahnya yaitu keberkahan waktu itu nilainya waktu Ramadan itu dalam hal apa? Berkah yakni pahalanya itu. Dan kemudian keistimewaan yang keempat dan sifat yang menjadikan Ramadan sebagai awal perubahan hakiki dalam hidup kita adalah karena kita pada bulan Ramadan itu al-khuruju anil ma'lufi. Jadi keluar dari kebiasaan. Jadi yang tadinya nggak biasa bangun sebelum subuh, Ramadan itu bangunnya sebelum subuh. Ibu-ibu itu minimal kalau bangun itu jam 3. Jam 3 malah ada yang setengah 3 atau jam 2 mulai masak, persiapan sahur. Ya. Itu yang akhirnya jangan dilewatkan waktu seperti itu. Yaitu untuk apa? Sholat, tahajud gitu kan. Nah, jadi keluar dari kebiasaan. Hingga program harian itu berubah. Fi Ramadana yataghayyaru barnamijul yaumi al-mu'tadi, yaitu dalam bulan Ramadan terjadi program perubahan harian. Jadi Ramadan ini program hariannya berubah sehingga dari rutinitas yang tadinya di luar bulan Ramadan itu biasanya bangunnya itu kadang telat subuhnya, itu di dalam bulan Ramadan insya Allah subuhnya nggak pernah telat asalkan ya setelah sahur jangan tidur. Karenanya kenapa sunahnya sahur itu diakhirkan itu supaya tidak tidur lagi sehingga sholat subuhnya bisa berjamaah. Nah itu. Jadi yang jelas program di bulan Ramadan itu terjadi perubahan keluar dari kebiasaan. Jadi al-khuruju anil ma'luf. Ya. Nah, sehingga memecahkan rutinitas. Nah, jadi rutinitasnya itu berubah. Kemudian yang kelima, keistimewaan dan sifat yang menjadikan Ramadan sebagai awal perubahan hakiki dalam hidup kita adalah yaitu tangdimul waktu, manajemen waktu. Ini ya anak-anak, ya manajemen waktu kalian, manajemen waktu kita, ya. Ini fi sya'atin muayyanatin wa muhaddidatil imsaki, ya, wa fi sya'atin muayyanatin wal mutahaddatin iftari. Jadi terjadi perubahan pada waktu tertentu menahan diri dan pada waktu tertentu berbuka dan disiplin serta teratur orang itu. Ya. Jadi terjadi perubahan manajemen waktu. Ya, kapan dia itu pada waktu tertentu menahan diri, kemudian pada waktu tertentu berbuka. Ya, menahan diri dari makan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Ya, ayo diperhatikan. Ini, ya, nah menahan diri kemudian berbuka. Ya, jadi waktu tertentu. Gimana? Siap. Jadi manajemen waktunya, ya, berubah, ya kan? Ya, ini hati-hati manajemen waktu ini harus diperhatikan ya. Supaya kita tidak sia-sia nanti. Bulan Ramadan jangan sampai terlewat menjadi waktunya tidak bermanfaat, itu sangat rugi. Karena keutamaan bulan Ramadan tidak akan ada di bulan lain. Ya, bahkan Rasul menyampaikan gitu. Lau ya'lamul
ibadu, jikalau sekiranya hamba-hamba itu tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, keutamaannya niscaya ingin Ramadan itu sepanjang tahun. Ya. Nah, kemudian ini pemacet. Jadi keutamaan bulan Ramadan di waktunya itu ya. Jadi waktu, keutamaan waktu yang dimana kalau kita perhatikan coba ya. Nah, Ramadhanu madrasatu tarbawiyah. Jadi Ramadan itu menjadi yaitu sekolah. Ya, sekolah. Ramadan itu menjadi madrasahnya. Ya, sekolah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Ya. Jadi Ramadan itu jadi sekolah, madrasah. Ya, kawah condro di muka seorang muslim itu. Ya. Itu bulan Ramadan. Ya. Jadi di mana Ramadan bukan madrasah tarbawiyah, yakni dengan Ramadan seorang muslim melatih diri untuk menguatkan kemauan dalam mensikapi hukum-hukum Allah. Ya, dalam segala hal. Ya, jadi menjadi bulan pendidikan, bulan sekolah, kita menyikapi hukum Allah itu jadi lebih tegas. Ya, mengimplementasikan perintah dan syariatnya dalam segala hal. Jadi bukan hanya ini. Ya. Bukan hanya dalam sholat, puasa, tapi dalam semuanya, ya. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kalau kita itu puasa Ramadan tapi kemudian kita tidak menjalankan hukum Allah secara keseluruhan, nah itu rugi. Sama dengan orang yang dia puasa Ramadan yang sebetulnya bentuknya adalah rangka membentuk ketakwaan, ya. Maka lalu dia melanggar hukum-hukum Allah di perilakunya, matanya tidak dijaga, lisannya tidak terjaga, ini akan membuat puasanya itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi ya, di dalam bulan Ramadan kita dituntun oleh Allah, kita dipaksa oleh Allah, kita didorong oleh Allah untuk meninggalkan yang membahayakan agama. Ya, membahayakan agama, membahayakan dunia atau fisiknya dalam segala hal. Itu supaya bisa mengendalikan anggota badan. Yaitu pertama, mengendalikan yakni pandangan kita, mata kita dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilatih di bulan Ramadan tuh. Jadi yang puasa itu bukan hanya yaitu perutnya saja, tapi juga seluruh anggota tubuhnya. Ya. Penglihatannya, pendengarannya, lisannya. Nah, ini dilatih untuk dikendalikan dan terutama perutnya. Ya. Maka ketika ini kita lakukan betul-betul karena mengharap ridha Allah, maka kita akan keluar menjadi pemenang melawan hawa nafsu. Karena memang yang paling berat itu adalah mengendalikan nafsu, ya. Nafsu pengen makan, hawa wis mangan terus lah kuwi, ngemil terus, nah gitu. Nah, tak makan ngemil terus ya padha wae. Oleh karena itu sebenarnya bulan ini dijadikan kesempatan emas dalam rangka yaitu muhasabah, meluruskan niat apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, melaksanakan yang akan datang sebelum kemenangan itu lepas. Penyakit mulai datang, sakaratul maut semakin menguat, ya kan, kita semakin dekat dengan hari kiamat. Maka Ramadan adalah peluang untuk melakukan perubahan. Ramadhanu fursatun li tagyiri. Ya. Dia adalah fasilun, pemisah. Ya. Apa itu perubahan dan apa pendukungnya sekarang? Apa yang dimaksud perubahan? Kita kan ingin berubah. Ya.
Siapa di antara kita yang tidak ingin merubah kondisi psikologisnya, jiwanya, materinya, sosialnya, amal ilmiahnya, politiknya, keluarganya, atau yang lainnya? Saya ingin melakukan perubahan, tapi saya tidak tahu caranya. Nah, bisa jadi ada orang ingin berubah, tapi tidak tahu caranya. Gimana dia berubah? Ya. Nah, kondisi yang diharapkan, keimanan dan spiritual yang tinggi. Kita itu berharap bagaimana setelah Ramadan itu imaniyah kita, ruhiyah kita meningkat. Ya, iman kita meningkat. Kemudian kekuatan fisik dan ketahanan menghadapi penyakit. Imunitas tubuhnya meningkat. Ya. Kemudian kesehatan psikis dan kepribadian yang kuat, kokoh dan kreatif. Kondisi yang diharapkan, akal yang luas, matang, memahami ajaran Islam yang konsisten, tetap tidak ada, maksudnya istiqomah dan tidak berubah. Ya, berubah maksudnya tidak berubah ke yang lebih buruk. Keterampilan yang beraneka ragam dan berkembang. Ini bisa jadi kondisi-kondisi yang diharapkan misalnya. Keimanan sebetulnya meningkat, kekuatan fisik dan ketahanan tubuhnya menghadapi penyakit meningkat. Kesehatan jiwanya, kepribadiannya kuat, kokoh, kreatif, akalnya luas, matang, pemahaman Islamnya meningkat, ya. Terus juga keterampilannya meningkat misalnya, karena bulan Ramadan bukan bulan kita berhenti dari bekerja ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di dalam sejarah kehidupan Rasul, bulan Ramadan Rasulullah malah jihad. Coba itu, yaitu apa? Jihad. Nah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang bulan Ramadan? Oh, perang Uhud bukan. Ayo apa? Futu Makkah, penaklukan Mekah. Fathu Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan santai. Alasannya tidur katanya tidur ibadah. Nah, bulan Ramadan akhirnya banyak dibuat tidur. Maka hati-hati setelah subuh bulan Ramadan jangan dibuat tidur. Nah, itu apa? Buat tadarus Quran, buat ngikuti kajian. Nah, karenanya setiap subuh nanti batas subuh bulan Ramadan taklim jalan terus. Ikuti banyak sekali gitu. Jangan dibuat tidur nih ya. Siapa yang biasa tidur setelah subuh? Tunjuk jari. Nah, enggak ada maksudnya enggak. Lalu syarat-syarat perubahan. Nah, ini coba perhatikan. Tadi kan kondisi yang diharapkan. Sekarang surutut tagyir. Syarat perubahan. Orang kalau ingin berubah itu harus punya keinginan yang kuat untuk berubah. Ar-rugbatul aqidatu fit tagyir. Halo, Pak Yazid. Nah, syarat perubahan itu. Ya. Itu harus punya keinginan yang kuat untuk berubah. Kalau enggak punya keinginan rande niat yang kuat ya ora iso berubah. Nah, mau berubah gimana? Nah, enggak bisa. Maka harus ada keinginan kuat. Yang kedua, al-ma'rifatu biturqi shahihati litakil matlub. Nah, dia harus mengetahui cara yang benar untuk melakukan perubahan yang dituntut. Berubah itu. Ya. Perubahan yang dituntut. Kemudian yang ketiga, at-tatbiqu shahihu hunaka min yahsunul kalami wala yahsunul tatbiq. Implementasi yang benar. Jadi terhadap tadi itu thariqahnya, thariqah tagyir itu. Jadi kalau mau merubah individu itu yang dirubah apanya dulu kalau diri kita itu. Maka berarti kan nanti dua yang berubah itu, yaitu pola pikirnya dan pola jiwanya. Akliyahnya dan nafsiyahnya itu yang berubah. Tapi harus ada keinginan kuat. Kalau tidak ada keinginan kuat nggak akan berubah. Ya, tahu cara benar untuk melakukan perubahan yang dituntut tadi. Dan kemudian mengimplementasikan, mengamalkan tatbiqu shahihu. Ya, karena apa? Hunaka man yahsunul kalama wala yahsunul tatbiqu. Ada orang yang pintar ngomong tapi tidak bisa implementasi. Nah, itu disebut dengan apa? Ya.
Implementasi itu melaksanakan, hanya bicara tapi tidak bisa mengamalkan. Nah, kuwatul azimah ma'al bati binafsi, yang namanya tekad yang kuat itu harus dimulai dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi harus mulai dari diri sendiri. Enggak bisa. Jangan kita menuntut orang lain berubah, kita sendiri tidak berubah. Gitu loh. Gitu. Minimal berubah itu apa? Tadi itu. Berubah harus ada keinginan kuat. Ketika orang yang tidak biasa bangun malam sebelum subuh untuk sholat, nah itu kita dipaksa oleh Allah untuk bangun dengan didorong, yaitu apa? Sahur. Fis sahuri barokah. Pada sahur itu ada keberkahan. Tapi harus ada keinginan kuat untuk apa? Bangun. Nah itu. Karenanya sebelum tidur itu ya maca donga. Niat. Dan keinginan tekad yang kuat itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah ini ayatnya kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jangan salahkan orang lain. Wong setan saja nggak mau disalahkan kok. Kita menyalahkan orang lain. Nah. Jadi aku ra digugah kok. Lah wong kon tangi kok. Kuwi kan nyalahke wong liya. Lah itu ndak bagus. Maka harus ada azimah ya, tekad yang kuat. Faida azamta wa tawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kau sudah bertekad, maka serahkan kepada Allah. Azam, harus ada azimah. Kemudian al-istimrar, harus ada terus-menerus. Ya, kemudian terjadilah takdir gitu. Perubahan. Ya. Nah, Sholeh Ar-Rasyid itu mengatakan gini, saya ingin merubah, contoh ini, sifat marah saya. Maka saya terus melakukannya selama setahun penuh. Ini deh ya. Setiap marah saya tulis di buku catatan yang saya bawa. Setiap marah saya tekan diri saya dalam-dalam dan saya beri tempo sebelum menjawab setahun penuh. Orang yang mengenal saya tidak ragu-ragu bahwa saya adalah pemarah. Kemudian merasa gelisah selama kurang lebih 3 tahun. Jadi yang namanya orang merubah sifat loh, dari marah, dari pemarah menjadi tidak marah itu harus ada tekad yang kuat. Ya. Jadi nggak bisa misalnya terus lawang berubah, nggak bisa, harus ada. Ya. Harus paham kenapa dia harus berubah. Nah. Jadi ya, mahya turukul ilmiah li jali Ramadan syahrul takdir. Nah, apa? Ya. Jalan ilmiahnya itu. Labuda. Nah. Mesti ada langkah. Mesti ada langkah untuk merubah itu. Kiat-kiat apa untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan perubahan? Halo. Pak Yazid. Halo. Yo, perhatikan ya. Nah, itu. Jadi, kiat-kiat apa yang untuk menjadikan sebagai bulan Ramadan sebagai bulan perubahan? Satu, mesti ada langkah. Wong setan saja itu menyusun langkah kok. Setan itu loh. Setan itu menggoda kita itu membuat langkah-langkah. Ya, kita mesti menghadapinya dengan langkah yang jitu untuk menutup pintu-pintunya. Dan bulan Ramadan itu adalah titik perubahan karena kita dibantu oleh Allah dengan cara setan diikat. Setan diikat sehingga tidak leluasa menggoda kita manusia. Maka buat itu. Caranya gini nanti ya loh, anak-anak ya. Dibuat program, kalian buat program Ramadan tahun ini itu apa targetnya? Apa? Mau punya tujuan apa? Coba Mas Umar. Ramadan tahun ini itu targetnya apa? Lu harus ada. Mancarin hafalan itu maksudnya gimana kan? Mau berapa juz? Mau berapa juz, mungkin gitu kan?
Targetnya berapa? Nah, kalau semua langkahnya apa? Nah, gitu berarti. Insya Allah. Lah iya, karena terus ada langkahnya. Mungkin semua 30 juz, karena kan sudah selesai. Setorannya 30 juz, sekarang buat mungkin. Itu langkahnya harus jelas. Misalnya, saya ngelancarin Quran bulan Ramadan tahun ini mungkin 30 juz. Itu berarti misalnya harus diulang berapa kali itu? Satu ayat itu. Satu hari 10 juz. Satu hari 10 juz. Berarti khatam 3 kali kan? Loh kan ya? Iya, betul. Siap. Kalau satu hari 10 juz khatam berapa kali? 10 kali. 10. Iya. Kata Ustadz Syihab itu kan 500 kali itu diulangnya kan? Iya. Satu ayat tuh. Iya. Iya 500 kali. Lah sekarang kamu sudah ngitung, sudah ngulang berapa kali? Wah, nggak tak hitung. Loh itu mestinya harus dihitung itu. Tahu kita. Iya. Iya kan? Berapa kali? Nah targetnya. Terus. Nah ini nanti Mas Umar buat program. Siap. Nanti dia diawasi dalam pengawasan. Terus Asma, apa targetnya? Asma punya target apa Ramadan? Juz 2 yang banyak lupa tapi lancar. Apa? Nambah hafalan. Apa? Mungkin juz Mungkin berapa juz? Apa itu? juz berapa? 1, 2, 3. Maksudnya apa 1 2 3 itu? Murojaah. Murojaah 1 2 3. Mungkin. Enggak tahu, harus ada target. Harus ada target. Mungkin itu maksudnya tuh nempel itu loh, Dok. Nempel, apalannya nempel. Tempel baik. Ayat-ayat tempel. Terus sekarang Bayazid punya target apa? Bisa Bisa jalan. jalan. Bisa jalan, Kung. Bisa jalan, Kung. Bisa baca Al-Fatihah. Bisa baca apa? Bisa baca kamu. Baca Allahu Akbar, Kung. 1000 kali, Kung. Itu kamu buat program sama abahmu. Abahmu itu biar Qur'annya mungkin. Targetnya apa? Bah, targetnya apa, Bah? Bilang gitu. Dijak bangun mulai jam 2 abahmu. Bah, sholat tahajud, Bah. Gitu. Jam 2. Pak Yazid. Nanti kamu digendong, kaman. Bah, sholat tahajud, Bah, jam 2. Ambil digendong. Ya. Gitu. Sama umanya gitu. Mau sholat tahajud. Gitu. Setelah gendong kan jelas. Sholat tahajud, Mas. Harus ada target ini. Maka karenanya gini, coba ini kan hampir ini. Kita insya Allah Jumat kan Ramadannya itu. Sekarang hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari. Coba ini ada hari kalian secara khusus merenungkan, ya, memikirkan, ya, dengan cara gini caranya itu di sini. Duduk sendirian di waktu sepi setelah wudhu dan sholat 2 rakaat di tempat yang tenang, kemudian tulis langkah Anda selama sebulan. Nah itu apa? Habis sudah buat nih targetnya ini nanti apa ya itu loh ya Iya. anak-anak Siap. buat itu. Kalau enggak nanti terus enggak terarah bulan Ramadan akhirnya apa mangan turu siang hari tidur terus ada. Sampai maghrib. Nah, itu jangan banyak tidur siang hari karena apa? Tidak terasa perjuangannya Ramadan. Yang kedua, jangan menyanyiakan kesempatan. Jadi mesti ada langkah yang pertama ya, untuk bagaimana supaya kiat-kiat untuk menjadikan bulan Ramadan ini bulan perubahan ini loh. Ya, harus ada langkah. Ya, satu buat langkah step apa? Target. Kemudian yang kedua, jangan menyanyiakan kesempatan. Jangan tunggu akhir Ramadan agar tidak menyesal karena ketinggalan. Jadi bahkan untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu harus kita rancang sejak awal. Ya, harus dirancang sejak awal.
buat standar untuk langkah evaluasi dan pengawasan. Ini lihat, dievaluasi. Kemudian yang ketiga, berdoa. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk mengingat, bersyukur dan beribadah kepadamu yang baik. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Rasulullah SAW sabda, ada 3 macam doa yang tidak ditolak. 1, doa orang tua kepada anaknya. 2, doa orang yang puasa. Dan 3, doa orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi ini kaidah psikologi yang agung, bahwa sabda Rasulullah SAW itu mohon pertolongan kepada Allah, jangan bersikap lengah. Jangan bersikap lemah, itu minta pertolongan kepada Allah SWT. Jadi coba 3 ya. Halo. Perhatikan ini, mesti ada langkah buat target apa saja langkah-langkahnya. Kemudian jangan menyanyiakan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Lalu berdoa, mohon kepada Allah agar diberi pertolongan. Yang keempat, bersahabat dengan orang yang baik. Ya. Jadi orang baik yang membantu Anda taat dan ingat kepada Allah. Jadi kalau pilih teman, hati-hati. Pilihlah teman yang baik yang membantu kita. Ya. Nah, mengapa Ramadan? Limada Ramadan? Kenapa Ramadan? Maksudnya kenapa dia yang menjadi titik perubahan? Karena Ramadan merupakan kesempatan umur yang berharga. Ramadan itu. Jadi musim barang dagangan yang menguntungkan, timbangan yang berat, sebab Allah memberikan keistimewaan. Jadi Ramadan betul-betul merupakan madrasah untuk mengeluarkan pemimpin, merupakan universitas yang mencetak para pahlawan. Nah, jadi itu Ramadan. Ramadan itu madrasah. Kawah Condro Dimuko. Itu Ramadan kita. Ya, di sini pabrik pahlawan yang bentuk umat. Ramadan, coba. Jadi karenanya Ramadan harus menjadi betul-betul kita memiliki bertambah kekuatan ruhiyah kita dan pemikiran kita. Ya. Jadi bulan Ramadan ini menjadi betul-betul bulan tempat kita untuk mendidik diri kita. Dan karena di bulan Ramadan setan dibelenggu. Setan dibelenggu loh. Wali ana Ramadana, ya, karena di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Kan sebagaimana hadis Nabi tadi. Ya, idza jaa ramadhanu futihat su'abul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sutifatis syayatin. Kalau bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, ya, dibuka lebar tuh. Pintu neraka ditutup, setan diikat. Lho nek bulan Ramadan kok masih seneng maksiat. Dadi sing dadi setan ki sapa? Halo. Nah, itu kok entuk ngantuk ngono iki. Wa fi Ramadana, dan di dalam bulan Ramadan tuftahu abwabul jannah. Jadi abwabul jannah dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, ya. Dan karena bulan Ramadan setiap malamnya banyak orang dibebaskan. Walillahi fi kulli lailatin min Ramadan, ya, itqa'im minan nar. Jadi pada setiap malam bulan Ramadan itu banyak orang yang dibebaskan dari neraka. Itu di bulan Ramadan. Ya. Wa fi Ramadana Lailatul Qadr. Lailatul Qadri allati hiya khairum min alfi syahr. Jadi bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan lah ada malam Lailatul Qadar. Di luar Ramadan tidak ada. Hanya bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadarnya. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 bulan itu berapa tahun? Ayo, dihitung. 306. 1000 bulan dibagi 12. 83 tahun lebih. Jadi kalau misalnya kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu seperti kita beribadah selama 83 tahun. Nah, itu kan punya keutamaan yang luar biasa. Nah, ini.
Karena ada bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Nah, maka dengan demikian ya, Ramadan kesempatan untuk melakukan perubahan. Karena pada bulan Ramadan terjadi berbagai peristiwa yang merubah perjalanan sejarah, mengangkat umat dari ketertinggalan untuk menempati posisi kepemimpinan. Itu bulan Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan yang merubah kedudukan umat. Pertama, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 123. Ayo dibuka Qur'annya. Udah hafal? Ayo. Al-Imran 123. Ayo, Al-Imran 123. Ya, Pak. Ki wong penghafal Quran ki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adzillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Nah, coba itu. Ya. Coba diulangi Mas Umar. Gimana? Halo, gimana? Walaqad nasarakumullah. Gimana? Nah, ini. Jadi walaqad dan sungguh benar-benar. Ya. Ini para perang Badar nih, coba. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, puasa pertama kali. Ya, karena puasa pertama kali itu dimulai dari tahun 2 Hijriah. Ya. Perintah puasanya turun di bulan Sya'ban, ya, kemudian bulan Ramadan. Puasa pertama kali itu. Rasulullah sudah perang. Melawan perang orang-orang kafir Quraisy, jumlahnya 1000, kaum muslimin jumlahnya 313. Padahal tanpa persiapan itu. Wong tujuannya keluar bukan untuk perang. Tapi di tengah jalan turun perintah perang, ya. Turun perintah perang. Nah ini, maka bagaimana kita lihat dalam sejarah bahwa bulan Ramadan menjadi bulan perubahan. Karena banyak peristiwa besar dalam sejarah itu yang mengangkat, yakni ketertinggalan umat untuk menempati posisi pemimpin. Yang pertama perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu harinya Jumat. Ya. Pecahnya perang Badar tuh 17 Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sungguh benar-benar Allah menolong kalian di perang Badar. Wa antum adzillah. Saat itu kalian tuh dalam kondisi lemah. Jadi kaum muslimin lemah. Persenjataannya tidak lengkap, ya. Ala kadarnya, karena memang keluar tidak ada tujuan perang, di tengah jalan turun perintah perang, berhadapan dengan 1000, kurang lebih 900 sampai 1000. Padahal Mekah itu betul-betul optimal itu persenjataannya, ya. Tapi karena kaum muslimin ditolong oleh Allah, maka kalau sudah Allah menolong tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil itu mengalahkan kelompok yang besar, yaitu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan perang Badar karena pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong? Karena ketakwaan seorang mukmin, karena ketakwaan para sahabat, karena ketakwaan kaum muslimin. Ya, karenanya diperintah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fattaqullah la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Jadi kalau kita lihat perang Badar nih, perang itu ternyata tujuannya takwa, yaitu taat perintah, jauhi larangan. Ya. Nah, jadi terjadi itu. Kemudian juga coba lihat pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan terjadilah Fathul Makkah, yaitu penaklukan Mekah. Rasulullah mengerahkan pasukan jumlahnya 10.000 untuk Futuh Makkah itu. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah bulan Ramadan.
Kemudian juga Raja Mudzaffar menyiapkan tentara untuk memerangi bangsa Tartar. Ya, itu pada hari Jumat tanggal 25 Ramadan. Ini melawan Tartar itu. Saifuddin Qutus itu. Ya, yang disebut dengan Saifuddin Qutus. Ini Mudzaffar Quds itu. Ya, itu pada hari Jumat 25 Ramadan. Jadi itu peristiwa besar. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam surah Al-Baqarah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman. Ini yang nanti sering kita dengar, sudah mulai kita dengar terus kan? Ya. Ya ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ya. Jadi ayat ini maka mendorong kita, ya, karena bulan Ramadan itu datang dan Allah Subhanahu wa taala hampir datang ini kan, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan itu. Maka ya, kita harus mempersiapkan diri. Ya. Harus meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Ya. Waktunya untuk melakukan ibadah dan kebaikan, yaitu pahala shaum dan qiyamul lailnya. Ya, qiyamul lailnya di bulan Ramadan. Maka firman Allah ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, ya, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu tujuannya adalah takwa. Jadi la'allakum tattaqun, di mana ketakwaan yang ingin Allah bentuk adalah ketakwaan yang level tinggi. Ya, ketakwaan level tinggi. Firman Allah la'allakum tattaqun, yaitu derajat muhsin. Anta budallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seakan kau melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kau tidak bisa melihatnya, Allah melihatmu. Nah, takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna dan pengertian takwa. Sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab begini, wahai amirul mukminin, pernahkah Anda melewati jalan berduri? Siapa yang pernah lewat jalan berduri? Nah, kalau misalnya kita lewat jalan berduri, apa yang dilakukan? Jalan terus hati-hati, ya itu. Maka ya, takwa itu adalah gitu. Saya terus berjalan dan berhati-hati. Jadi ketika orang lewat jalan berduri itu, dia terus berjalan, gak akan mandek, tapi hati-hati. Itulah takwa. Ya. Jadi takwa itu berkehati-hatian. Dia melihat mana perintah Allah, mana larangan. Perintah jalankan, larangan ditinggalkan. Maka ada kepekaan dalam hati, sensitivitas dalam hati, dan kepekaan dalam perasaan. Ya, takut yang sifatnya terus menerus, takut kepada Allah, dan kehati-hatian yang terus menerus. Jadi takwa itu kalau dirumuskan itu sama dengan, yaitu perasaan kelembutan, kepekaan hati dan kepekaan dalam perasaan, serta takut terus menerus dan kehati-hatian yang terus menerus. Ya, hati-hati, jangan sampai itu nanti melanggar larangan-larangan Allah SWT. Ya, nah. Sehingga ini jam berapa? Kalau diamalkan seperti perkataan dari, kalau digambarkan seperti perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini, ya, fasma ila Ali radhiyallahu anhu, wa huwa ya'tabiru anit taqwa biqaulihi. Coba kita dengarkan ini. Kita dengarkan ya. Dengarkan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul, itu yang menggambarkan takbir tentang takwa ini. Jadi takwa itu tandanya ada 4.
takwa itu. Yang pertama adalah al khaufu minal jalil. Yang kedua wal amalu bitangzil. Yang ketiga wal qanaatu bil qalil, dan yang keempat wal isti'dadu li yaumir rahil. Nah, jadi takwa, ya. Jadi al khaufu minal jalil. Takwa itu adalah adanya rasa takut, al khauf minal jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Bedanya orang tuh takut dengan orang takut pada Allah itu beda. Kalau takut dengan seorang maka menjauh, tapi kalau takut kepada Allah itu mendekat. Itu yang pertama. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya zat yang maha tinggi itu. Yang kedua wal amalu bitangzil, yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu berarti Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, karena Al-Quran dan Sunnah, dan yang dibawa oleh keduanya. Yang ketiga wal qanaatu bil qalil, yaitu qanaah dengan yang sedikit. Jadi dapat berapa, alhamdulillah. Diberi sekian, alhamdulillah. Al qanaatu bil qalil. Kalau terhadap yang sedikit itu orang bisa qanaah, ya, bisa menerima, apalagi terhadap yang banyak, ya. Jadi itu. Kemudian yang keberapa tadi? Ketiga. Sekarang yang keempat al istidadu wal istidadu li yaumir rahil, yaitu menghadapi, ya, bersiap-siap menghadapi hari akhirat. Jadi lihat tanda bahwa kita itu ada ketakwaan kalau 4. 1. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. 2. Wal amalu bitangzil, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. 3. Al qanaatu bil qalil, merasa puas dengan yang sedikit. 4. Wal istidadu li yaumir rahil. Ini Masya Allah kalimatnya, ya. Ya. Nah, ini adalah takwa, tentang takwa itu. Maka jangan menganggap remeh, ya, dosa kecil sekalipun, ya. Berbuatlah kita seperti orang yang sedang berjalan di jalan, yang di situ ada, yaitu apanya, banyak durinya, ya, banyak durinya. Maka hati-hati, jangan sampai terkena duri. Artinya jangan meremehkan dosa walaupun kecil. Ya, jangan meremehkan dosa walaupun kecil. Oleh karena itu, Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk berubah. Bagi orang yang menyia-nyiakan sholat, kesempatan untuk berubah. Karena apa? Dilatih. Ya, dalam bulan Ramadan itu sholat dilatih. Yakni sebulan penuh, ya, kita itu dilatih untuk sholat dengan memperbanyak sholat tarawih. Ingat, sholat tarawih itu hukumnya sunnah, pahalanya seperti wajib. Nah itu, coba itu, sunnah pahalanya di luar Ramadan wajib, seperti wajib di luar bulan Ramadan, ya. Nah ini maka harus diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qad aflahal mu'minun, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman tuh. Siapa? Orang yang sholatnya khusyuk. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang menyia-nyiakan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat. Nah, dan kita di bulan Ramadan ini harus betul-betul menjaga sholat kita. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat, terutama sholat wusta. Sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Karena yang dinamakan sholat wusta itu kebanyakan ulama tafsir, penafsiran yang paling kuat adalah sholat asar, ya. Ramadan kesempatan untuk berubah bagi orang yang meninggalkan Al-Quran. Bacaannya, tadaburnya, hafalannya,
dan pelaksanaannya sehingga Al-Quran dilupakan. Jadikanlah bulan ini merupakan bulan awal perubahan. Bacalah satu bagian dari Al-Quran. Ya, nih, ingat, bulan Ramadan bulan Al-Quran karena diturunkan di dalamnya Quran. Ya, Rasulullah bersabda, saum dan Quran akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Saum berkata, wahai Robku, saya melarangnya makanan dan syahwat. Berikanlah kepada syafaat padaku syafaat untuknya. Al-Quran berkata, wahai Robku, saya melarang tidur pada waktu malam. Berikanlah kepadaku syafaat untuknya. Rasul bersabda, lalu keduanya memberikan syafaat. Jadi nanti Al-Quran kita, bacaan Quran kita, kemudian sholat, puasa kita, itu akan minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat, ya. Nah, Ramadan kesempatan untuk berubah bagi wanita muslimah yang hijabnya asal-asalan, pakaiannya menjadi fitnah, parfumnya harum semerbak. Ini saatnya berubah, ya, di bulan Ramadan. Ramadan kesempatan untuk berubah bagi orang yang terbiasa berkehidupan mewah, hidup senang, malas-malasan dan lemah, untuk menjadikan Ramadan pelajaran, membina jiwa dan sungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu. Ya. Jadi karena bisa saja nikmat dicabut. Nabi SAW menganjurkan untuk menyedikitkan makan. Karenanya nanti bukanya biasa saja. Jangan berlebihan. Ojo nganti bukanya itu makannya terus. Nah itu terus posone kan ora ana bedane. Bengi dadi awan, awan dadi bengi. Jadi nek bengi mangan terus, nek awan turu terus. Lho, mosok poso malah berat badan naik 10 kilo. Ha kuwi kan ya piye. Ayo siapa itu? Nah, ini. Ya. Tidaklah seorang manusia memenuhi satu bencana yang lebih buruk daripada perut. Rasulullah mengatakan itu. Cukuplah manusia makan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika dia mesti makan banyak, maka sepertiga untuk makanannya. Ingat ya, anak-anak, sepertiga untuk makanannya, kemudian sepertiga lagi untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Sedikit makanan, hati akan lunak dan pemahaman kuat. Jiwa tunduk, hawa nafsu dan emosi lemah. Jadi sedikit makan itu. Ya. Itu hati lunak, pemahaman kuat, jiwa tunduk, hawa nafsu, dan emosi lemah. Banyak makan menyebabkan lawannya. Berarti kalau banyak makan apa? Hati keras. Hati keras, terus? Pemahaman lemah, terus? Jiwanya berontak. Hawa nafsunya menguat. Dari Amir bin Qais dia berkata, jauhilah banyak makan karena akan menyebabkan kerasnya hati. Orang banyak makan itu, ya, kerasnya hati. Dari Salamah bin Said dia berkata, sungguh manusia malu karena banyak makan, sebagaimana dia malu karena dosa yang diperbuatnya. Ya. Nah, jadi maka hati-hati. Wahai pelayan tubuh, berapa banyak kamu berusaha melayaninya? Apakah kamu mencari keuntungan pada suatu yang mengandung kerugian? Ya, maka perhatikanlah jiwa dan kesempurnaan, sempurnakan keutamanya. Dengan jiwa kamu menjadi manusia, bukan karena tubuh. Ramadan kesempatan untuk berubah dari akhlak kita. Orang yang punya bawaan sifat egoistis, kikir, tidak punya semangat, perasaan satu tubuh, jadi tengkar terus, maka Ramadan merupakan lembaga praktek untuk bersatu, untuk menyentuh jiwa manusia daripada nasihat pemberi nasihat dan khutbah seorang khatib. Rasulullah SAW itu bersabda gini, perumpamaan orang mukmin dalam mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Tidak bisa tidur, demam. Nah itu, ya, itu. Maka Ramadan merupakan kesempatan untuk berubah bagi orang yang sedikit mempunyai kesabaran. Ini ya, siapa yang cepat marah? Manusia terkait dengan marah itu ada 4. 1, orang yang cepat marah sulit redanya.
2, orang yang cepat marah cepat redanya. 3, orang yang cepat marah ya. Orang yang ketiga tadi ke-1, orang yang cepat marah sulit redanya. Orang yang cepat marah cepat redanya. Orang yang sulit marah cepat redanya. Orang yang sulit marah lama redanya. Sebaik-baik orang adalah orang yang sulit marah tapi cepat reda. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan sulit redanya. Nah itu. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk berubah. Karena as-shaum nisfu sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Dan sabar separuh dari keimanan. As-sabru nisful iman. Oleh karena itu puasa adalah 1/4 dari iman. Ya. Ramadan merupakan kesempatan untuk berubah bagi para dai yang semangatnya menurun, girohnya lemah dan tekadnya kendor. Jadi bulan Ramadan bulan kesempatan untuk bersemangat dakwah. Meningkat semangat dakwahnya sebab Rasul bersabda ya, la yahdiyallahu bika la yahdallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khimarin ni'am. Rawal Bukhari. Jadi sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seorang disebabkan usaha kamu itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Pernah tahu onta merah? Onta merah itu kendaraan paling mahal. Jadi kalau misalnya dengan dakwah kita seseorang dapat hidayah karena wasilah dakwah kita itu lebih baik daripada onta merah. Ramadan merupakan kesempatan berubah bagi orang yang banyak melakukan dosa besar, kesalahan. Maka kesempatan taubat. Ya. Taubat di bulan Ramadan. Allahumma apa itu? Taubatnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Jadi itu ya. Ramadan yang jelas bulan kita saatnya untuk berubah. Ya, menjadi lebih baik. Maka harus punya program ya di bulan Ramadan ini ya, harus diprogram. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan main-main. Maka buat perencanaan anak-anak ya. Halo, buat perencanaan ya untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi lebih baik dibanding tahun kemarin ya. Kiranya demikian. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.